namanya selalu muncul di reaction, berarti kan dalam seminggu itu pasti ada berita dia yang heboh. Iya, karena ini konsumsi netizen ya. Ada soal polisi memperkosa istri temannya lah. Oke, balik lagi bersama kami tentu saja hanya di reaction JPNN.com. Ada cerita di balik berita. Tentu saja ini hari yang indah, hari yang cerah walaupun mendung-mendung sedikit ya. Itu gitu. Tapi hati kita nggak mendung. Semoga hati viewers juga nggak mendung. Karena tercerahkan dengan berbagai informasi menarik dan aktual di JPNN.com. Ya, pastinya dengan gue Sergi dan gue Tika. Terus ada apa aja sini? Ada 5 berita seperti biasa, salah satunya yaitu adalah sebagai berikut. Nikita Mirzani mengunggah sebuah video ceramah Ustadz Abdul Somad ya. Yang kemarin kan Nikita Mirzani memang terkena sentilan lah. Memang selalu kontroversi Nikita Mirzani. Kemudian ada juga kabar dari soal honorer. Jadi tuh P3K lagi ya? Iya, jadi ada judulnya itu pimpinan honorer K2 menggalang gerakan usir PPPK atau P3K. Oke, tempat basa-basi selengkapnya hanya di reactionjpnn.com. Langsung saja kita awali dengan berita yang kelima. Populer kelima. Oke, ini paling banyak dibaca kelima di jpnn.com dalam 1 minggu terakhir. Headline-nya seperti ini nih viewers. Judulnya, buruan hapus 3 aplikasi berbahaya ini curi data hingga mengakses rekening bank. Bahaya sekali. Aplikasi apa sih? Tentunya hanya ada di Android. Hanya ada di Android. iPhone saja. Aman berarti ya? Aman karena dia nggak open source. Di Android ini open source, semua bisa dibikin, develop juga bisa bikin di situ. Oh gitu. Nah, maka dari itu tingkat berbahaya itu sangat lebih krusial dibandingkan karena bisa mencuri data-data rekening penggunanya, rekening banknya. Kalau emang seperti nama dan nomor telepon kan biasanya umum ya. Tapi ini sampai rekening bank loh. Kan jadi bahaya banget. Beritanya itu intinya adalah firma cybercrime di dunia namanya Kaspersky itu merilis 3 aplikasi. Dan ini 3 aplikasi ini bukan pinjol, bukan aplikasi. Tadi bayangan saya pinjol. Ternyata yang kemarin ramai gitu kan. Ya, ternyata ini dikategorikan aplikasi editing foto. Kedoknya editing foto. Foto. Berarti editing foto pakai begitu terus kupikir kayak media sosial gitu. Ternyata editing foto. Nah, tiganya gini. Magic Photo Lab, foto editor, terus Blender Photo Editor atau isi foto background editor, dan terakhir adalah Pix Photo Motion Editor 2021. Pix Photo Motion Edit 2021. Tapi alhamdulillah nih bakat Kaspersky ini dia mengajukan untuk di take out seluruh aplikasi yang ada di Google Play Store ketiga aplikasi ini. Yang terindikasi pencurian data rekening pribadi para penggunanya ya. Dan Google juga sudah menghapus aplikasi-aplikasi yang diduga bodong. Keren itu. Diduga bodong kemudian untuk melindungi para penggunanya. Menurut kamu gimana nih? Menurut aku ini keren banget ya. Jadi kayak kalau di Indonesia kemarin pemberantasan pinjol gitu kan. Ini kan sebagai tanggung jawab si Google-nya dalam memberikan fasilitas untuk orang bermedia sosial atau bersosialisasi atau memudahkan hidupnya lah untuk mengedit foto, tapi tidak diselipi oleh malware yang jahat, super canggih gitu. Bagus sih. Dan pesan juga buat kita nih pengguna Android supaya hati-hati kalau untuk install aplikasi yang tidak terlalu penting, tidak jelas gitu tidak jelas karena pengen tampilannya itu lihat aja ratingnya. Di Google, di Android tuh gampang untuk ngambil aplikasi yang paling terbaik, lihat ratingnya. Kalau ratingnya hanya bintang 2, bintang 3, lebih baik pilih yang bintang 4 atau bintang 5. Apalagi berpengaruh pada memori handphone. Biasanya handphone kentang-kentang tuh ya. Makanya kalau nggak mau handphone kentang, tonton cuan jpnn.com. Itu handphone keren-keren review semua. handphone terbaru tercanggih dengan harga yang super miring. Cari aja di Google, di YouTube gitu. Cuan jpnn.com. Itu review total lintas. Gitu ya. Case close.
Masuk ke berita keempat paling banyak dibaca di cpnn.com dalam 1 minggu terakhir, berjudul Pimpinan Honorer K2 menggalang gerakan usir P3K guru swasta dari sekolah negeri. Jadi pemerintah kan membuat kebijakan memberikan kesempatan guru swasta ikut tes PPPK tahap 1, 2, dan 3. Ini dianggap berdampak negatif karena merebut kuota dari si honorer, guru honorer. Jadi di sini menurut Ketua Korwil Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, Eko Mardiono, saat ini guru honorer sekolah negeri mulai antipati kepada guru swasta yang dianggap akan merebut kesempatan mereka tes PPPK, karena di sini kan tes PPPK yang diterima kan sudah cukup terbatas. Kemudian masih diserobot dengan guru-guru honorer lain, dengan posisi guru swasta lain. Padahal guru-guru negeri masih ada banyak yang masih honorer, belum masuk jadi PNS atau PPPK. Nah, padahal ada guru honorer aktif di sekolah negeri. Setelah ditelusuri, ternyata guru swasta itu sebelumnya terdaftar di sekolah negeri, kemudian pindah ke sekolah swasta karena ini ingin mendapatkan sertifikat pendidik. Oh, jadi mereka sebenarnya sebelumnya sudah terdaftar di sekolah negeri, kemudian ikut tes PPPK. Nah, jadi pindah ke swasta karena untuk sertifikat. Oh, berarti dia pengen dua kesempatan mendapatkan semua. Iya, tapi aku sendiri bingung deh. Ini kenapa sih parameternya itu apa sih untuk bisa masuk ke banyak sih. Salah satu keberuntungan. Kedua, emang seleksinya kan ada tes SKD, ada berarti TWK. yang masuk adalah dia punya kredibilitas jadi tapi anehnya kemarin itu yang dibuat bingung adalah ketika soal tes itu tidak sesuai dengan jurusan. Misalkan saya guru honorer bahasa Indonesia, tapi dikasih soalnya tentang IPS atau apa gitu loh, yang kemarin cukup bikin gaduh tuh. Dan ini ironisnya, guru swasta ini di Dapodik masih tercatat sebagai guru honorer di sekolah negeri, sementara yang bersangkutan sudah 10 tahun tidak aktif lagi. Ya pantes kalau tim guru honorer protes ya. Jadi kayak dia serakah kesempatan gitu loh, sama-sama bersaing sikut-sikutan, tapi sementara ada satu pihak yang sangat dirugikan. Saya sempat lihat tuh beritanya tuh, ngelihat berita ya, bukan baca berita ya. Ngelihat berita di mana? Di sosial media cpnn.com, di TikToknya. Gimana tuh? Itu kan dirangkum tuh. Jadi saya ngelihat, wih, keren juga nih gitu loh. Maksudnya kita nggak usah capek-capek baca. Kalau lagi malas baca di jalan kan, kalau lagi di mobil atau di motor baca main handphone kan agak pusing ya. Jadi di TikTok itu dirangkum sama seperti ini. Gitu. Ya udah, dengerin aja. Kayak gitu ya. Nah, jadi nggak capek-capek. Ada komentar apa aja? Ada salah seorang netizen bernama Hadi bilang begini, swasta dan negeri punya hak yang sama loh, karena semua pendidik bertujuan untuk mencerdaskan bangsa. Seleksi merupakan cara untuk menjaring personal yang berstandar dan berkualitas. Pengabdian mesti dihargai. Kalau dibilang mengabdi ya sama dengan di swasta. Apa mungkin lebih pintar yang di swasta ya? Kok ketakutan? Itu makanya saya bingung nih. Makanya itu kan tadi parameternya apa? Berarti masing-masing punya kredibilitas, mau dari swasta atau negeri pun oke-oke aja harusnya. Karena kesempatannya sama sebenarnya ya. Cuman yang dia daftar atas nama yang mana, negeri apa swasta, gitu yang dipermasalahkan. Intinya setiap guru punya hak ya untuk masuk, untuk bersaing. Itu keren-keren. Lalu ada lagi komentarnya ya dari Pak Badri. Bismillah, semua guru swasta juga kepengen hidup layak dan ada perubahan. Benar. Ini kebijakan Pak Menteri yang luar biasa, sehingga swasta juga diikutkan P3K. Kalau yang diterima yang honorer negeri-negeri saja, kasihan dong honorer yang swasta. Ini saatnya berkompetisi, setuju? Ya, seperti yang kamu bilang tadi ya, berkompetisi ya yang menentukan nasib kita sendiri, nasib kita ya kita sendiri. Iya, karena kecerdasan sama ketangkasan kita sebagai guru ya. Misalkan tadi kan kamu bilang cukup polemik. Bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia di ujiannya IPS gitu. Ya namanya guru ya harus belajar semua ya. Apalagi terutama buat guru-guru yang pendidikan dasar gitu ya. Itu. Harus semuanya harus bisa. Kadang kan di roll ya. Gitu. Oke, case close. Lanjut.
Lagi-lagi Nikita Mirzani atau Nyai Nikmir. Ibu 3 anak. Tapi sering banget dia masuk populer, heran. Ya memang populer. Namanya selalu muncul di reaction, berarti kan dalam seminggu itu pasti ada berita dia yang heboh. Iya, karena ini konsumsi netizen ya sebenarnya. Nah, headline beritanya seperti ini. Jadi unggah video UAS atau Ustadz Abdul Somad berceramah sambil tertawa, Nikita Mirzani tulis kalimat pedas. Ini menyangkut dengan kasus Nikita Mirzani kemarin yang sempat mengunggah video dia tengah diduga melecehkan bacaan salat dengan tertawa sambil tertawa. Tapi pada dasarnya Nikita Mirzani punya pondasi atau dasar yang kuat sehingga dia berani kalau memang saya melecehkan, diduga melecehkan, silakan laporkan polisi. Karena dia bersikuku, saya tidak mungkin melecehkan agama saya sendiri, kata Nikita Mirzani seperti itu dalam berita ini gitu kan. Terus apalagi yang dilecehkan itu bacaan sholatnya gitu kan, yang memang pondasi tiangnya gitu kan. Tapi kalau nggak salah emang Nikita Mirzani itu lulusan pondok pesantren tahu? Ya memang yang begitu-gitu ya, contohnya Dinar Candy, bapaknya kan ustadz. Nikita Mirzani lulusan pondok begitu. Ya kita nggak tahu lah, kita nggak bisa ngejudge bagaimana dia hidupnya selama belum meninggal ya. Siapa tahu dia tobat lalu meninggal, kan kita nggak tahu ya, seperti itulah. Ya intinya polemik yang dibikin-bikin adalah Nikita Mirzani sangat kecewa sama netizen yang memang pada dasarnya nggak suka sama dia gitu. Jadi ini bahan banget nih buat mereka yang benci sama Nikita Mirzani, buat mereka yang nggak suka sama Nikita Mirzani. Dan hebatnya Nikita Mirzani, dia tidak pernah takut dengan netizen yang membencinya. Asal dia merasa benar gitu. Saya benar, saya tidak melanggar hukum, itu aman. Tapi emang beberapa kali kan Nikita Mirzani berurusan soal hukum, bolak-balik ya. Tapi Nikita Mirzani sendiri bilang dia, saya kan aset negara. Pemersatu bangsa juga kayaknya. Iya, gitu. Bangsa laki-laki tapi perempuan enggak. Ya. Terus ini ada komentar dari Daladi Ahmad, bilangnya gini, NM inisialnya ya, Nikita Mirzani, cobalah berpikir tentang psikologi anak-anakmu. Bedah nyangkut-nyangkut anak. Ya, mungkin Nikita Mirzani punya apa namanya tahu konsekuensinya lah gitu. Karena kan dia public figure, yang dimana public figure ini kan dia harus bisa menyiapkan bagaimana psikologis anak, keluarga, orang tua dan lain-lain. Dan dia pun juga sudah matang banget nih anaknya mau kemana gitu. Intinya beliau lebih tahu lah, Nikita Mirzani lebih tahu. Bahkan anaknya yang pertama itu malah atlet panahan, kemarin menang tahu. Dan dia bisa menghabiskan duit sampai 800 jutaan lah untuk membuat beli panah, dan semuanya lah gitu. Ya, semoga intinya cepat selesai lah. Ya, intinya jangan saling menghujat lah ya. Ya. Pendapat orang dan persepsi orang kan beda-beda. Oke, case close. Lanjut. Oke, berita kedua ya. Kalau dari oleng deh. Berita kedua kali ini di JPNN. Ya, hampir sama tipikalnya sama yang berita sebelumnya itu Nikita Mirzani soal agama lagi. Kali ini adalah sosoknya anak dari putra bangsa, anak dari pahlawan bangsa, yaitu Bapak Soekarno mempunyai anak Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Sukmawati Soekarno Putri yang kemarin memutuskan untuk pindah ke agama Hindu. Headline beritanya gini, ada 5 fakta Sukmawati Soekarno Putri pindah agama. Yang terakhir mungkin Anda baru tahu. Apa sih yang terakhir? Coba saya baca. Jangan langsung, satu-satu dulu. Nah, yang pertama ini, upacara pindah agama dari Islam ke Hindu ini digelar di Buleleng. Di Buleleng, Bali. Ya, kenapa di Buleleng? Wadani, apa tuh namanya, prosesi Wadani Wadani. Sudi Wadani. Iya. Jadi kenapa sih di Buleleng Kepala Soekarno Center yaitu Arya Wedakarna mengungkapkan ritual ini? Kenapa di Buleleng? Karena ini adalah tanah kelahiran Pak Soekarno. Ya. Kenapa kok di sini? Ya karena ibunya Pak Soekarno itu ternyata orang Hindu gitu. Orang Bali, orang Hindu. Dia mengikuti neneknya lagi ya. Terus yang kedua, ritual pindah agama ini di hari ulang tahunnya Ibu Sukmawati. Ke 70 tahun. 70 tahun. Sudah ke 70 Terus, tahun. Pak Arya ini juga bilang, saya sebenarnya nggak tahu kalau ini bertepatan langsung dengan hari ulang tahunnya Ibu Sukmawati ya. Ini yang memilih semuanya atas fundamental, atas amandemen dari Ibu Sukmawati. Kayak gitu. Terus fakta yang ketiga,
sudah seizin oleh Megawati Soekarnoputri selaku kakaknya Ibu Sukmawati. Namanya saudara ya, jadi pasti pertimbangannya gimana. Dalam beritanya dia sudah izin ke Pak Guntur, kakaknya, terus Ibu Megawati kakaknya juga, terus ke adiknya itu Guru Soekarno. Sudah izin semua. Jadi memang hal yang biasa buat keluarga mereka gitu untuk hal-hal seperti ini. Jadi kebebasan untuk memeluk sebuah agama. Iya, karena hak semua bangsa. Iya. Oke. Yang keempat ini prosesi Sudiwadani akan digelar sederhana. Tidak ada kemewahan lah, sederhana, hanya esensialnya aja. Yang penting kusyuk ya saat mantap untuk memilih agama Hindu sebagai agamanya. Iya. Kemudian yang terakhir yang mungkin belum banyak Anda tahu adalah kalau selama ini Sukmawati sudah sering ke pura dari puluhan tahun yang lalu. Mungkin habit dari keluarganya ya. Iya, karena memang ada darahnya untuk di Hindu gitu, dan tidak menjadi satu kekecewaan bagi umat Muslim harusnya ya. Kalau misalkan ada satu hambanya atau satu saudaranya yang pindah agama itu nggak perlu kecewa gitu. Dan keputusan ini juga netizen sudah mulai bijak ya, tidak ada yang kayak menghujat atau apa kayak gitu. Salah satunya ada Ardeniswan Russell. Memilih agama apapun di dunia ini merupakan hak pribadi seseorang. Hanya saja jangan sampai orang yang mau pindah ke agama yang baru tersebut menyinggung perasaan umat beragama dia sebelumnya. Seharusnya hukum yang menghina agamanya terdahulu di depan publik harus ditegakkan. Tidak cukup menemui seseorang kemudian minta maaf. Nah, disinilah ketimpangan hukum di Indonesia, seolah-olah hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. I see. Jadi kalau emang kamu memilih hal yang baru, tapi kamu jangan menjelek-jelekan masa lalu. Iya, santai aja gitu. Jangan gimana-gimana. Terus ada lagi nggak? Udah. Cukup ya? Cukup. Oke. Semoga Bu Sukmawati ini lebih bahagia, lebih menemukan, lebih dekat dengan Tuhannya. Dan lebih damai. Ya, Tuhan itu satu, cinta itu satu. Oke, yes, close. Dan berita pertama yang paling banyak dibaca di jpnn.com adalah ini tentang polisi. Jadi dari kemarin itu berita-berita tentang polisi ramai sekali. Ada hashtag yang trending lah. Ada soal polisi memperkosa istri temannya lah. Anak dari pelakunya. Iya, dan ini yang paling banyak dibaca adalah kasus pemukulan. Judulnya begini, pengakuan AKBP Syaiful Anwar setelah memukul Brigadir Sony. Jadi di Nunukan itu, Kapolres Nunukan AKBP Syaiful Anwar itu memukul anak buahnya bernama Sony atau Brigadir Sony Limbong. Nah, videonya ini kan viral, udah viral sekali. Saya sempat melihat. Jadi kayak ada sebuah acara, kemudian tiba-tiba Kapolres Nunukan si Syaiful Anwar ini menendang Brigadir Sony, nggak tahu apa ya alasannya waktu itu, menendang sampai terjatuh beberapa kali gitu ya. Terus tidak lama kemudian muncul sebuah klarifikasi kalau Kapolres Nunukan AKBP Syaiful Anwar itu mengaku khilaf telah menganiaya anak buahnya. Ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kalimantan Utara Kombes Budi Rahmat yang mengatakan dia telah bertemu langsung dengan AKBP Syaiful Anwar dan langsung dicopot ya oleh Kapolda AKBP Syaiful Anwar ini langsung yang dicopot. Beritanya itu sebelum si Pak AKBP Syaiful Anwar ini sebelum dia dipecat atau dicopot, dia membuat surat telegram dulu bahwasanya Brigadir Sony ini harus dimutasi dulu gitu. Jadi dicopot ya. Telegramnya isinya pokoknya yang salah itu Brigadir Sony. Tapi kalau nggak salah kemarin tuh simpang siurnya kayak kalau kata netizen adalah kurang tegas, si Sony-nya ini kayak kurang tanggap gitu loh. Jadi kemudian pas waktu acara itu mungkin tersulut emosi, lagi crowded gitu kan. Tapi nggak jadi UFC juga lah. Tapi itu bener-bener kayak dihantam gitu loh ya. Terus menurut Budi, tindak kekerasan untuk mendisiplinkan anggota tidak bisa diterima dan tidak bisa dibenarkan sebab Korps Bayangkara memiliki prosedur dan mekanisme untuk memberikan sanksi bagi para anggota yang melanggar. Nah, ini maksudnya. Dan saat ini pemeriksaan dan pendalaman terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan AKBP Syaiful masih terus berjalan.
Nah, yang diketahui jadi awalnya itu adalah si Bribka Sony ini mengunggah video tersebut, kemudian menjadi viral, akhirnya mengklarifikasi, terus AKBP Saiful Anwar pun juga memberikan telegramnya itu tadi begitu. Terus kemarin kan viral juga di TikTok karena saya pengguna TikTok. TikTok JPNN kan? TikTok JPNN, ya. Itu ada komentar netizen begini, jatuhnya kasihan ya Ibu Kapolrinya baru juga suaminya menjabat sebagai Kapolres. Baru lah Ibu Bayangkarinya lagi seneng-senengnya suaminya jadi Kapolres. Udah dicopot. Sabar Ibu. Amarah gitu. Memang amarah itu bikin sumber bahaya ya. Iya, jadi emang semarah apapun itu kamu, seemosi apapun itu kamu, jangan mengambil keputusan atau tindakan saat kamu emosi. Kamu kalau marah ngapain? Diam aja. Diam gitu. Diam sampai udah bosen. Baru selesai. Sampai lapar. Oke, saya kalau marah baca komentar. Oke, saya baca komentar namanya Pak Eko Hayudi. Harusnya ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia sebagai contoh atas penegakan keadilan dalam hukum supaya rakyat mengerti bahwa hukum di Indonesia tidak tebang pilih. Ya emang. Ya sih. Ya. Terus ada Nana Atmaja, anak buah dimarahi juga udah takut. Mengapa cara emosi harus begitu sih? Nah, seharusnya dia harus ini dulu ya, lisan dulu gitu. Karena kalau aku dibentak, kamu ngapain sih kayak gitu-gitu, udah takut dan gue pasti koreksi gitu lah. Nggak sampai gini. Katanya AKBP Saiful Anwar itu marah gara-gara pas lagi meeting Zoom itu dia nggak kelihatan ya. Dan ada koneksi yang tidak ada gangguan lah gitu. Iya. Karena esensial sih, tatap muka absen muka di kepolisian itu memang esensial ya. Iya, apalagi sebuah instansi. Oke, ternyata di 5 berita terpopuler di jpnn.com minggu ini. Keren semua, viral semua dan bermanfaat insya Allah buat kalian semua. Jangan lupa terus saksikan reaction jpnn.com, ada cerita di balik berita minggu depan. Bila bermanfaat, tolong di-share. Ya. Like, comment, dan share. Terus belum subscribe dulu. Subscribe, Oke, saya Tika Biantara. Gue Sergi. Sampai jumpa di reaction minggu depan. Sampai jumpa.